lanjut lagi untuk cara mengukur rasio-rasio keuangan. Di sini saya langsung melanjutkan yang kemarin. Kita membahas tentang perusahaan ICBP. Oke. Nah, setelah kemarin kita susun common size-nya, analisis common size, ini kita langsung ke pengukuran rasio. Rasio ini ada bermacam-macam ya. Di sini kita udah siapkan masternya di sini karena udah saya hitung. Rasio itu ada bermacam-macam jenis. Yang pertama kita bisa baca di sini ada rasio likuiditas, ada juga rasio solvabilitas, ada juga rasio inventory turnover, kemudian ada juga rasio profitabilitas dan rasio pasar atau rasio market share. Yang membahas tentang saham-saham. Ini sebenarnya tidak semua karena ada rasio activity sama rasio rentability. Saya belum bahas untuk bidang itu. Kita akan coba bahas yang ini dulu saja. Yang pertama tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini secara simpelnya dia menjelaskan tentang bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke ya, di sini kita bisa tanda kutip memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah utang usaha. Ya, biasa kalau dalam bahasa akuntansinya itu liabilitas. Tapi dengan apa kita memenuhi kewajiban tersebut? Nah, memenuhi kewajiban tersebut dengan total aset lancar atau current asset. Itu current asset atau aset lancar, yaitu dia yang menggambarkan tentang aset perusahaan yang istilahnya itu liquid. Liquid itu dia bisa dirubah menjadi nominal uang dengan cara yang mudah. Contohnya apa aja? Contohnya itu kalau di sini aset lancar. Aset lancar ini adalah itemnya sampai di sini ya. Itu ada piutang. Nah, piutang kan dia masih berbentuk uang, cuman posisinya uang itu sedang tidak ada di perusahaan. Kemudian ada persediaan, tentunya persediaan ini karena dia akan diolah, nantinya dia akan menjadi uang juga ketika sudah dijual. Kemudian ada uang muka lancar. Uang muka lancar ini juga tergolong karena dia merupakan bagian dari persediaan lah, sejenis dengan inventory. Kemudian pajak pun juga merupakan bagian dari inventory. Dan aset non keuangan lancar lainnya seperti aset dia misal punya investasi di obligasi ataupun di pasar modal, itu merupakan salah satu bagian dari aset non keuangan lancar. Ini adalah aset. Jadi kita perlu perhatikan di sini sampai dengan jumlah aset lancar itu untuk membaca rasio rasio likuiditas. Dan bagian kedua kita mempelajari tentang kewajiban jangka pendek atau current liability. Kita tahu current liability. Bagaimana kita menemukan current liability dalam laporan keuangan di neraca? Ya, tentunya kita menuju ke menu liabilitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu sampai menu sini ya. Liabilitas jangka pendek itu adalah utang-utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Di sini utangnya itu bisa bentuk utang pihak ketiga, bisa juga utang dari pihak berelasi. Kalau berelasi itu pasti berkaitan dengan misalnya membeli bahan baku, kemudian perusahaan belum bayar, itu dia memasukkannya dalam utang jangka pendek. Kemudian dia punya utang juga ke misalkan saja ke perbankan yang mana term waktunya itu pendek. Kemudian dia punya utang pajak atau dia misal belum bayar gaji pekerjanya, itu juga merupakan utang jangka pendek. Maka di sini banyak item yang yang bisa kita jadikan indikator untuk liabilitas jangka pendek. Nah, ini yang penting kita perhatikan dalam liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini ada 3 jenis. Yang pertama ada rasio lancar, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Yang pertama rasio lancar,
dia sering disebut juga dengan current ratio. Current ratio atau rasio lancar. Di sini kita memperbandingkan antara total aset lancar dengan total utang lancar. Nah, maka kita tinggal mempersiapkan tabel-tabel indikator ini dan nantinya kita tinggal ambil dari neraca untuk kita pindah ke sini. Dan yang kedua, di quick ratio itu dia mengukur kemampuan aset lancar non inventory. Nah, kenapa non inventory? Karena inventory itu kan dia bentuknya masih barang yang belum dijual. Jadi aset lancar non inventory rumusnya yaitu current asset atau aset lancar dikurangi inventory dibandingkan dengan utang lancar. Kemudian cash ratio itu perbandingan antara cash dan setara kas, yang mana ini duitnya udah real ya, udah jadi selembaran, jadi diperbandingkan dengan utang lancar. Nah, maka kita butuh item-item ini untuk mengukur rasio likuiditas. Yang pertama ada aset lancar, kas, inventory, dan utang lancar. Kita tinggal ambil saja di neracanya ICBP. Di sini yang pertama total aset lancar. Total aset lancar bisa di sini bahasanya banyak ya, bisa jadi jumlah aset lancar ataupun jumlah aktiva lancar, total aktiva lancar, total aset lancar, itu semua artinya sama. Jadi kita di sini tinggal copy 20 ini, dan ini kita copy, kita pindahkan ke tabel sini. Kas dan setara kas kita bisa temukan juga di sini. Nah, ini aja yang common size-nya nggak usah dipikirin. Kemudian inventory itu bahasanya adalah persediaan. Di sini kita fokus ke persediaan lancar saja, yang mana dia itu bisa dijual. Ya. Kemudian utang lancar itu letaknya ada di liability. Nah, jadi total utang jangka pendek lah istilahnya ya. Jumlah utang jangka pendek itu bisa disebut dengan utang lancar. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, berhubung ini sudah saya masukin ke rumus, nanti setelah ini di input, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan formula kalian masing-masing ya. Ini karena saya sudah masuk ke rumus. Di sini saya udah jadikan master. Jadi dia sudah tinggal hasilnya. Nah, di sini ada pembagian rasio lancar itu antara aset lancar di tahun 2019 dengan utang lancar di tahun 2019 yaitu 2,54. Nah, di sini kalian bisa jadikan persen, tapi di sini saya nggak pakai persen, cukup 2,54 karena saya akan mainkan perbandingannya. Lalu di sini juga sedemikian rupa caranya, yaitu aset lancar dikurangi inventory dibagi utang lancar. Hasilnya ini. Kemudian ini sampai nanti ke bawah. Oke. Mungkin untuk rasio likuiditasnya cukup sekian dulu. Untuk interpretasinya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.